Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah melindungi kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini sebelum kita melanjutkan materi tentang sifat-sifat logaritma, di sini Ibu akan mengulas kembali materi yang telah lalu kita pelajari. Dan sebelum Ibu mengulas kembali, Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian harus mengisi absen terlebih dahulu di WhatsApp group. Yang kedua, Ibu telah nge-share semua materi tentang pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga yaitu kalian harus aktif untuk berdiskusi karena Ibu menilai dari keaktifan dan keterampilan kalian semua. Baik, kita langsung ya untuk mengulas materi yang minggu lalu. Logaritma itu apa sih? Nah, benar, logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Nah, sifat-sifat logaritma kemarin Ibu telah menjelaskan kan ada dua. Coba apa saja? Ayo. Nah, benar, jadi sifat-sifat yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan itu ada sifat dasar dan sifat operasi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melanjutkan tentang sifat-sifat logaritma dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan logaritma. Kalian simak ya videonya, dan apabila kalian tidak mengerti silahkan tanyakan di grup WhatsApp untuk berdiskusi secara bersama-sama. Baik, dalam pembelajaran hari ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita akan melanjutkan materi sifat-sifat logaritma yang kemarin. Yang kedua, kita akan menentukan fungsi dari logaritma. Nah, di dalamnya itu ada grafik fungsi logaritma. Yang ketiga, kita akan menentukan daerah asal dari fungsi logaritma. Yang keempat, yaitu kita menentukan nilai asimtot atau batasan dalam grafik fungsi logaritma. Nah, kita langsung saja ke sifat-sifat yang kemarin, yang terakhir. Nah, di sini Ibu katakan sifatnya itu bernama sifat hem. Nah, maksudnya sifat hem di sini tuh yaitu sifatnya itu agak lumayan sulit, tetapi Ibu yakin apabila kalian tetap belajar dengan serius dan harus paham, maka kalian pasti bisa dalam mengerjakan soal logaritma ini. Nah, di sini ada rumusnya yang A log B sama dengan 1/B log A. Nah, ini apabila nilai basis dan numerusnya mau bertukar, bisa, tetapi harus dalam bentuk 1/B log A. Nah, yang kedua yaitu A log B sama dengan X log B per X log A. Nah, ini kenapa sih bentuknya seperti ini? Nah, karena nilai A dan B di sini tidak mau menjadi nilai basis. Jadi, nilainya itu kita misalkan dengan X. Dan bentuknya itu log B per log A. Nah, sedangkan nilai X-nya ini tergantung soalnya seperti apa. Mudahnya dikerjakan dengan apa. Nah, yang ketiga yaitu ada A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Kenapa? Karena apabila nilai numerus dengan basis bertemu dengan angka yang sama atau bilangan yang sama, maka itu hasilnya 1 dan nilai yang terakhir atau nilai hasilnya yaitu tinggal nilai yang paling ujung. Nah, yang selanjutnya ada bentuk A pangkat A log X sama dengan jadi pangkatnya itu log ya. Maka apabila ini ketemu sama seperti ini ya bentuknya, maka hasilnya langsung yang belakangnya aja, nilai ujungnya aja yaitu X. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, diketahui itu 5 log 3 sama dengan P. Ditanya 15 log 81. Pertama yang harus kalian lakukan yaitu kita harus mencari pohon faktor dari 15 dan 81. Inilah yang ditanyakan. Nah, 15 itu pohon faktornya 3 kali 5, sedangkan 81 itu nilai faktornya yaitu 3 pangkat 4 atau 3-nya atau 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, setelah itu kita buat karena
nilai basisnya 3 kali 5 bentuk perkalian. Nah, ini tidak bisa dijadikan nilai basis. Apabila bentuk perkalian, maka tidak bisa dijadikan bentuk basis. Maka harus kita ubah menjadi sifat yang pertama dalam sifat yang agak sulit yang nomor 3 tadi, yaitu menjadi 1/3 pangkat 4 log 3 dikali 5. Jadi yang nilai numerusnya menjadi nilai basis dan nilai basisnya menjadi nilai numerus. Nah, setelah itu kita jadikan, kan ini nilai perkalian ya, maka ingat ya yang kemarin, apabila sifat yang perkalian maka menjadi, nah benar, jadi apabila nilainya perkalian maka akan kita ubah menjadi sifat penjumlahan. Nah, kita ubah menjadi pangkatnya tetap ya, nilai basisnya tetap. Jadi 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5 sama de. Nah, kita udah ini. Nah, kemarin apabila yang mempunyai nilai pangkat, maka nilainya kedepanin. Nah, di sini 3 di sini mempunyai pangkat 1, tetapi tidak ditulis. Jadi 1 per nilai yang pangkat yang ini jadinya 1/4. Nah, yang ini juga mempunyai nilai pangkat ya, 5-nya yaitu 1, jadinya 1/4. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa, 1/1/4. Nah, 3 log 3 apabila nilai numerus dan basisnya sama, maka hasilnya 1. Ingat ya, sifat yang kemarin, sifat dasar. Nah, yang setelah itu ditambah 1/4 3 log 5. Diketahui 3 log 5 sama dengan P, maka 3 log 5 ini 5 log 3. Nah, ini 3 log 5, sedangkan yang ketahui 5 log 3, maka kita sama ya, seperti bentuknya seperti ini, jadi hasilnya 1/P. Karena diubah menjadi bentuk 1 per nilai ini, nilai 3 log 5. Nah, setelah itu kita masih operasikan seperti biasa, maka 1/1/4 ditambah 1/4P. Nah, kita sama-sama dikalikan dengan 4P. 1 dikali 4P, 4P. Yang kita operasikan sebelah sini dulu ya. 1/4 dikali 4P, jadi tinggal P. 1/4P dikali 4P, 1. Maka hasil akhirnya yaitu 4P dibagi atau per P ditambah 1. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya ya. Nah, di sini diketahui bahwa 5 log 2 itu sama dengan A, sedangkan 2 log 3 sama dengan B. Nah, yang ditanyakan yaitu 20 log 36 itu berapa? Nah, penyelesaian masih sama seperti tadi. Kita harus terlebih dahulu yaitu menentukan pohon faktor dari 20 dan 36 yang ditanyakan ya. Nah, nilai pohon faktor dari 20 itu yaitu 2/2 dikali 5, sedangkan yang nilai pohon faktor dari 36 itu yaitu 2/2 dikali 3/2. Nah, ini salah ya, harusnya dikali bukan ditambah. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Nah, udah seperti ini, kita substitusikan nilai dari pohon faktor ini atau nilai pemecahannya ini kita ke bentuk yang ditanyakan. Nah, jadinya 20 berarti 2/2 dikali 5 log 36, 2/2 dikali 3/2. Nah, karena nilai absisnya ini bentuknya perkalian, tadi kan Ibu sudah katakan bahwa apabila basisnya itu bentuknya perkalian, maka itu tidak bisa dikatakan menjadi basis, maka harus diubah dulu atau tukeran dengan nilai yang belakangnya atau nilai numerusnya. Dan apabila sudah ditukarkan, maka bentuknya sama seperti contoh soal yang tadi, atau menggunakan sifat atau sifat yang kedua itu, atau yang digantikan nilai absisnya itu dengan X. Nah,
di sini dikarenakan nilai numerusnya juga perkalian, maka tidak bisa ditukar ya. Jadi kita harus menggunakan rumus yang dimisalkan basisnya dengan X. Nah, setelah itu cara mudah untuk kita memakai yang mana nih? Soalnya yang diketahui itu 5 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Sedangkan di sini masih bentuknya seperti ini, jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih caranya biar mudah kita X-nya itu dimisalkan dengan apa? Bisa 2, bisa 3, bisa 5. Tapi yang lebih mudah menurut Ibu, yang pertama kita kalikan dulu nilai 5 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Jadi yang 5 log 2 dikali 2 log 3, maka tadi sifat yang ketiga ya, apabila nilai numerus dan basisnya bertemu, maka langsung saja hasilnya yaitu nilai yang ujungnya. Nah, berarti nilai 5 log 3 itu sama dengan nilai AB, karena nilai 5 log 2 itu sama dengan A dan 2 log 3 itu sama dengan B, maka hasilnya AB. Nah, setelah itu kita udah dapat ya, kita jadi memakai nilai yang 5. Karena lebih mudah, karena kita sudah menentukan nilai ini, karena jadi kita bisa memudahkan penyelesaiannya tergantung diri kita sendiri. Menggunakan apa? Bisa sih menggunakan 2, X-nya itu diganti dengan 2 atau 3. Tetapi menurut Ibu yang lebih mudah itu yaitu dengan diganti dengan 5. Nah, selanjutnya kita substitusikanlah nilai X-nya diganti dengan 5 ya. Nah, setelah itu apabila nilai perkalian ya, bentuk yang perkalian seperti ini, maka kita ubah menjadi penjumlahan ya. Karena ingat, apabila bentuk penjumlahan, maka kita ubah menjadi bentuk perkalian, sedangkan bentuk perkalian ubah menjadi bentuk penjumlahan. Itu termasuk ke sifat operasi. Kalian harus ingat ya kemarin, sifat operasi, penjumlahan menjadi perkalian, pengurangan menjadi pembagian, dan pangkat ya. Di sini ada perkalian, maka menggunakan penjumlahan. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 3 pangkat 2 dibagi 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 5. Nah, apabila yang mempunyai sebuah pangkat, maka nilainya ke depanin. Jadinya 5 di sini mempunyai pangkat yaitu 1. Jadi 2 pangkat 1 dari 5 log 2 ditambah 2 pangkat 1, 5 log 3 dibagi 2 pangkat 1, 5 log 2 ditambah 5 log 5. Nah, setelah itu kita operasikan ya. 2 dibagi 1, 2. 5 log 2 ditambah 2 bagi 1, 2. 5 log 3 dibagi 2 bagi 1, 2. 5 log 2 ditambah 5 log 5. Nah, kita langsung karena bentuknya sudah seperti ini, maka nilai yang diketahuinya kita masukkan atau substitusi ke dalam yang sudah diketahui. Nah, 5 log 2 yang sudah diketahui A ya. Jadi diganti 2A ditambah 5 log 3. 5 log 3 yang tadi kita sudah cari ya, yaitu AB, ya jadinya 2AB ditambah 5 log 2 tadi 2A ditambah 5 log 5, nilai basis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1. Nah, jadi agar lebih mudah kita sederhanakan menjadi 2A dikali 1 ditambah B per 2A ditambah 1. Karena 2A dikali 1, 2A, 2A dikali B, 2AB per 2A ditambah 1. Seperti itu, mudah kan? Nah, kalian harus tahu bagaimana sih operasinya, cara menggunakan penyelesaian dengan apa. Maka rajin ya mengerjakan soal. Ada soal 1/6 pangkat 1/6 log 3 pangkatnya log. Nah, jadi 1/6 ini kita diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu kalau apabila 1/6 maka pasti hasilnya 6/6 pangkat negatif 1. Nah, 6 di sini yaitu diubah juga menjadi bentuk pangkat, yaitu berarti 6 pangkat setengah log 3. Nah, setelah itu pangkatnya kita keluarkan. Ini 3 masih mempunyai sebuah pangkat ya, 1, jadinya
6 dikali negatif 6 pangkat negatif 1 dikali 1/1/1, satunya dari yang pangkat 3, setengahnya dari pangkat yang 6 itu ya, yang 6 itu yang mempunyai pangkat 1/2, 6 log 3. Setelah itu kita sudah dapat, kita ini operasikan, jadinya negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2. Jadi 6 pangkat negatif 2, 6 log 3. Nah, ini bisa dijumlahkan kan, bisa dioperasikan, tetapi ada yang menghalangi negatif 2. Nah, kan ini bisa ke belakangin nilainya. Jadi negatif 2 ini kan berarti dari nilai negatif 3 pangkat negatif 2 dibagi dengan 1 ya. Satunya itu dari 6. Jadi bisa ke belakangin menjadi 6 pangkat 6 log 3 pangkat negatif 2. Jadi ini nilainya habis ya, atau sisa 1, maka yang hasilnya itu yang tadi yang sesuai dengan sifat yang paling terakhir, maka nilainya itu tinggal yang ujungnya aja ya. Jadi 3 pangkat negatif 2 atau 1/9 seperti itu. Udah kan? Nah, kita lanjut ke fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu pengertiannya yaitu fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma atau numerus. Nah, jadi rumusnya itu y atau fx sama dengan a log x. Jadi nilai a-nya tuh harus lebih besar dari 0 dan a itu anggota bilangan real. Contoh fungsi logaritma tuh fx sama dengan 2 log x, fx sama dengan 2 log 2x ditambah 6. Nah, dalam menggambarkan grafik fungsi logaritma di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Yang kedua, gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Cartesius. Dan yang keempat yaitu hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Maksudnya kurva mulus itu yaitu kurva yang tidak membentuk sudut. Kalau kalian bingung, kita langsung ya ke contoh soal. Nah, di sini diketahui nilai grafik fungsi fx sama dengan 2 log x. Nah, penyelesaiannya kita bantu dengan yang tadi ya. Jadi kita harus menentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu buat tabel. Nah, tabelnya terserah ya, kita mau pakai nilai yang mana, nilai berapa, kita misalkan terserah kita itu mah. Nah, jadi nilai x-nya ibu pakai 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini biar lebih mudah karena biar bisa dioperasikan ke nilai x, ke nilai y-nya. Nah, x-nya 1, maka kita ganti x-nya 1 yaitu 2 log 1. Nah, 2 log 1 berarti 0 ya. Yang kemarin apabila nilai numerusnya 1, maka hasilnya 0. 2 berarti 2 log 2 sama dengan 1, 4. 2 log 4 berarti 2. 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. 2 log 2-nya 1, jadi 1 kali 2, 2. Seperti itu ya. Agar lebih mudah, langsung saja kita ke x dikurang x, y. Nah, ini merupakan nilai titik-titiknya, nilai titik untuk melukis sebuah grafiknya. Nah, setelah itu kita nilai titik-titiknya kita taruh di diagram Cartesius. Yang pertama 1,0 berarti di sini ya. Yang kedua 2,1, yang ketiga 4,2, yang keempat 8,3, yang selanjutnya itu 16,4. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut dan membentuk yang mulus, grafik yang mulus. Jadi tidak membentuk sudut. Nah, tetap ini tidak boleh melukis ke sini. Kenapa? Karena tidak boleh melukis melewati nilai asimptotnya. Nilai asimptot itu apa sih? Nah, kita akan dijelaskan ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita ke asimptot fungsi logaritma, kita harus tahu dulu domain fungsi. Nah, syarat dalam
menentukan domain fungsi logaritma atau daerah asal dari fungsi logaritma itu harus ada beberapa syarat. Yang pertama, nilai basis harus lebih dari 0, nilai basis itu tidak boleh sama dengan 1, dan nilai numerusnya harus lebih besar dari 0. Kita contohkan, tentukan domain fungsi fx sama dengan 6 log 3x ditambah 9. Nah, di sini karena penyelesaiannya, jadi numerusnya kan harus lebih besar dari 0. Yang mempunyai nilai x-nya ada di nilai numerus. Jadi kita menggunakan syarat yang numerus ya, yang kedua ini. Jadi syaratnya itu dipakai tergantung ada nilai x-nya itu di basis atau numerus. Apabila di basis berarti menggunakan syarat yang di basis. Apabila x-nya di numerus berarti menggunakan syarat yang di numerus. Nah, di sini x-nya terdapat di numerus, maka kita menggunakan syarat yang di numerus. Jadi 3x ditambah 9 harus lebih besar dari 0, 3x lebih besar dari 9, x harus lebih besar dari negatif 3 nilai x-nya ya. Jadi domain fungsi dari fx sama dengan 6 log 3x ditambah 9 itu adalah x, di mana x itu harus lebih besar dari negatif 3. Dan x itu harus bilangan real, seperti itu. Kalau untuk menentukan domain fungsi masih mudah ya. Nah, sekarang menentukan asimtot fungsi logaritma yang tadi Ibu ya. Jadi yang tadi Ibu jelaskan, nilai asimtot itu untuk menentukan batasan agar tidak melewati garis dalam grafik fungsi logaritma. Nah, ada kunci atau syarat yang harus kita pahami dalam menentukan asimtot fungsi logaritma ini, yang yaitu harus nilai numerusnya itu harus 0. Nah, kita contohkan biar kalian tidak pusing. Nah, tentukan asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 2x dikurang 12. Nah, penyelesaiannya numerusnya harus sama dengan 0, berarti 2x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kenapa sih harus 5-nya nggak dipakai, harus ini semua nilai yang ada belakangnya atau nilai numerusnya? Iya, karena di sini kan syaratnya numerus, berarti kita harus menggunakan juga nilai yang terdiri, nilai yang di numerus. Nah, jadi 2x dikurang 12 sama dengan 0, 2x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi 2, x-nya sama dengan 6. Jadi nilai asimtot fungsi dari suatu logaritma tersebut, yaitu nilainya tidak boleh melebihi x-nya sama dengan 6, seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian harus paham, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Kalian bebas bertanya tentang materi yang sekarang kita akan bahas secara bersama-sama. Terima kasih.